Dan itulah yang menjadi alasan kenapa orang zaman sekarang nggak merasakan sesuatu dari agama. Agama sesuatu nggak penting bagi mereka. Ya karena mereka melibatkan ini. Bagaimanapun penjelasannya, faktanya umat Nabi Muhammad ini memang begitu. Berselisih satu sama lain. Terus bagaimana berharap semuanya bersatu, itu nggak usah diharapkan, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah dijabarkan begitu jelas. Nama saya Muhammad Hamzah Al-Faruq dari Cimahi, pekerjaan sebagai guru dan alhamdulillah guru akidah juga. Masya Allah. Dan ini soal, wahid soal. طيب عايز تحدثني بالعربية أم الإندونيسية أم السندوية؟ أيوة. أنت مخير يعني بين ثلاث لغات. كله يمكن. أي كله ما في مشكلة. لكن هؤلاء لا يفهمون. أنت تفهم وهؤلاء لا يفهمون. هو الفائدة يعني. Saya punya satu soal Ayo. yang sangat penting bagi saya karena kami pun adalah guru akidah di pesantren. Ini terkait dengan mungkin tidak membahas apa yang tadi Ustaz jelaskan karena itu sudah sangat jelas sekali. Tapi ini berkaitan dengan kondisi umat saat ini yang dimana memang penuh sekali dengan perbedaan yang tentu perbedaannya adalah sunatullah sebenarnya. Terkhusus dalam akidah jika kita melihat di media sosial terutama di mana banyak sekali asatid yang berdebat tadi. Terkhusus misalkan dalam akidah Asy'ari ataupun akidah Atsari atau Wahabiyah, apakah mungkin ada titik temu? Karena kami pribadi pun ketika membaca semua sumber baik itu dari kalangan Atsari ataupun dari Asy'ari, semuanya itu sebenarnya memiliki titik yang sama. Bahkan secara logika itu sama. Mungkin yang membedakan tuh pemahaman dari ayat-ayat sifat, terkhusus ayat-ayat mutasyabihat yang dimana di situ akhirnya perbedaan pendapat ta'wil atau tafwid. Apakah bagaimana sikap kita, Ustaz? Terus kami pribadi terkadang mudabdab, terkadang aduh ini bagaimana menyikapinya? Mudabdabina baina dzalik. Ketika kami di Sudan itu belajar Asy'ari gitu. Di Sudan? Iya. Insyaallah. Anta Asy'ari yani? Wa ana Asy'ari, wa ana Azhari. Wa anta Sudani, ana Azhari. Wahadana al-Islam. Nah, Anta Sudani wa ana Azhari lakin wahadana al-Islam. Sah. tapi apakah mungkin bagaimana caranya agar umat Islam itu kembali bersatu? Karena ini yang menjadi kecemasan saya, bagaimana mungkin Islam akan bersatu atau akan maju, sedangkan dalam masalah ini mereka berbeda dan saling caci maki satu sama lain. Dan ini tentu saya harus bukan memilih ya, harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kami pelajari. Seperti itu, Ustaz. Karena kedua-duanya ulamanya soleh semua, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan katsiran. Wajazak. Begini saudara, gak usah mengharapkan orang Islam bersatu semuanya, gak mungkin. Kecuali nanti di masa mau menjelang hari kiamat tuh. Al-Mahdi al-Muntadhar ya kan. Tapi kapan itu muncul? Allahu a'lam. Sampai kapanpun orang Islam ini memang ya begitu sunatullahnya. Kan ada sebuah hadis dalam riwayat Nabi ditawari umatnya yang 5 hal itu. Kemudian diantaranya itu Nabi minta supaya umat itu disatukan. Allah nggak mengabulkan. Makanya faktanya sekarang begitu. Bahkan ada sabda Nabi mengatakan kelak umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan ya kan. Ada ulama mengatakan apakah 73 beneran atau hada yadul alal kathrah atau menunjukkan banyak. Bagaimanapun penjelasannya, faktanya umat Nabi Muhammad ini memang begitu. Berselisih satu sama lain. Terus bagaimana sikap kita? Berusaha menyatukan yang sifatnya berbeda-beda selama perbedaan tidak mendasar boleh dan itu kadang-kadang harus. Tapi berharap semuanya bersatu itu nggak usah diharapkan saudara. Bukan saatnya sekarang. Ya, gimana lagi Allah pengennya begitu ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang begini, yang benar begini sama orang Salafi Wahabi. Jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan tuh di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak Anda bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Kedudukan dia itu istimewa di sisi saya, ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat,
Karena Allah tidak bertempat dan gak masuk akal coba Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo. Kan bingung dia akan jawab gimana? Masa sesuatu yang qadim yang tidak bermula ada pada sesuatu yang bermula pada langit? Mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lah sebelum dia ada terus di mana itu? Jadi salah saudara. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Pernah saya ditanya sama ada ibu-ibu bilang sama saya, Pak Ustadz gimana itu katanya, anak saya itu berharap-harap jadi Tuhan katanya. Pengen jadi Allah gara-gara nanya, Mama Allah itu adanya di mana? Di sana nak, Allah itu ada di ketinggian sana. Salah jawab, begini nunjuknya ketinggian sana. Ya sudah kalau gitu pengen jadi Allah saja. Salah jawaban. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya menyalahkan pertanyaan itu. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Allah munazzah anil ainiyah. Aina Allah? Allah munazzah anil ainiyah. Allah di mana? Allahu munazzahun anil ainiyah wa la yataqayyad bizaman wa laysa bijauhar wa laysa bi'arad. Bisa enggak akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat mencari titik temu dengan orang yang mengatakan Allah bertempat? Gak bisa, mau gimana pun. Tapi ada titik temu antara kita dengan mereka? Ada. Percaya Allah itu ada. Ah, udah gitu aja. Allah itu ada. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allah berkuasa enggak? Berkuasa. Ada titik temu mah ada gitu ya. Tapi masalah-masalah beginian ini ya udah susah itu cari titik temunya. Mereka ngotot kayak begitu. Mau gimana lagi kan? Kita mengingatkan. Tapi kan ada yang katakan yadullahi fawqa aydihim. Yad itu maknanya tangan dan enggak boleh bertakwil, saudara. Itu orang-orang yang mengatakan takwil sifat Allah itu bid'ah. Tahu nggak? Dosen saya di Al-Azhar itu ngarang buku khusus, judulnya itu Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Download di internet. Penakwilan kaum salaf terhadap sifat-sifat Allah. Jadi generasi salaf Ibn Abbas, Imam Tabari, Imam Bukhari, imam-imam besar itu mentakwil itu biasa, itu mazhab ahli sunnah juga. Ada mazhab takwil, ada mazhab tafwid. Jadi kalau nemu ayat-ayat di Quran yang seolah-olah menunjukkan Allah itu punya tangan, punya mata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibn Abbas dalam sebuah riwayat mengatakan wajah itu bukan wajah kayak begini tapi zat. Takwil bukan, takwil. Ibn Abbas, ada riwayatnya itu. Seingat saya Ibn Abbas atau mungkin sahabat siapa nanti dicek di kitab hadis. Yang jelas ada sahabat mengatakan wajah itu adalah arti zat, maujud hadza fi kutubit turath. Ada gitu ya. Mereka pengen bukan zat, enggak mau mentakwil karena itu bukan mazhab salafus saleh. Kata siapa? Anda belajar di mana? Saya belajar akidah dan tahu itu. Mau yang bertakwil ahlu sunnah, yang mufawwid itu yang mana ya begini. Kalau nemu ayat-ayat begitu mereka mengatakan kita serahkan makna seutuhnya kepada Allah. Yang jelas bukan mana hakikinya. Kalau Allah dikatakan punya yad artinya mana hakiki tangan, ya berarti Allah jarihah dong. Anggota tubuh dong. Tajsim itu namanya. Anda menyebutkan Tuhan dengan makhluk. Sementara Allah mukhalafah lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Min syatan nawahi. Dari semua sisi. Gak bisa Anda mengatakan Allah punya tangan. Kayak kita punya tangan. Oh tangan apa itu yang dimaksud? Tangan mana hakiki atau majazi? Kalau mereka mengatakan mana hakiki. Khalas anta waqata fi tajsim. Terjatuh dalam tajsim. Menyebutkan dengan Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau dia katakan enggak mana majazi. Khalas anta mal asyairah. Kamu sama kita dong. Sama-sama mentakwil dong. Tangan artinya kuasa, rahmat. Itu mazhab semuanya ahlus sunnah. Jangan dikeluarin seenaknya. Ya, jangan ikutin itu mazhab-mazhab yang begituan itu. Udah banyak contoh-contoh kekeliruannya. Ya, buku-buku yang bahas Wahabi udah banyak seabrek-abrek. Bahasa Arab, bahasa Indonesia juga mungkin banyak ya. Walhasil begitu. Ada titik temu ada menyangkut usul. Dan menyangkut ba'dul musykilatil aqaidiyah, masalah-masalah akidah itu ada enggak ada titik temunya. Ya udah mereka salah dan kita bisa membuktikan kesalahannya, ini yang benar begini. Selesai. Sampaikan yang benar, koreksi yang salah, tugas Anda selesai. Bukan tugas Anda menyatukan semua orang Islam semuanya satu terus. Bukan, Anda bukan Imam Mahdi. Nabi juga bukan. Wali juga bukan. Siapa Anda? Saya hanya seorang guru, tugas saya menjelaskan, selesai. Guru yang sungguhan ya. Jangan ketawa, udah biasa aja. Ayo coba. Ada lagi? Visual akhar. Ya, siap. Boleh. Sebentar. Iya. Udah dijelaskan kan jelas tadi jawabannya. Alhamdulillah. Nanti editor yang bagian bahasa Arabnya translate sendiri aja ya, belajar bahasa Arab dulu. Gitu. Oke, kita ke daerah tengah dulu. Kayaknya di Perempuan. Boleh perempuan dulu. Tuh. Tuh satu. Yang kiri. Sok. Sebentar ya Ustaz.
OTW dulu Ustaz. Oh, kumaha. Mana itu? Oh, OTW. Sok atuh. Silakan Teteh diperkenalkan nama dari mana langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, nama saya Kani Ramawinata. Saya dari ujung Bandung ya, dari Ciberuk. Oke Ustaz, sebenarnya saya mau curhat ya Ustaz ya. Aduh. Awe mah curhat we pagawe ada teh. Teu di pangajian, teu di imah curhat we si Neng mah Neng. Ka suami atuh curhat atuh ka urang. 2 menit Ustaz, 2 menit. Oh 2 menit. Aduh lila teuing 2 menit mah. 1 menit Ustaz. Oh sok atuh 1 menit malah sok ayo. Paeh geuning ada curhat lagi paeh geuning teu kumaha teh. Pak Ustaz biar Mas Syahdu, oke. Oh, sok. Jadi ya dulu waktu di pesantren saya punya ada di fase kegelisahan yang luar biasa gitu ya Ustaz ya. Saya juga pernah ada di fase kayak mempertanyakan tentang kebenaran Tuhan yang saya sembah, kebenaran Islam yang saya anut gitu Ustaz. Nah, ketika itu saya juga mencoba untuk mempertanyakan hal ini gitu, keadaan ini ke murabi saya, ustadz-ustadz saya dan sebagainya. Dan ketika itu sedihnya Ustaz, saya itu dianggap kurang berzikir katanya Ustaz, kurang ibadah. Ya, dan bisikan-bisikan itu, pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri saya, itu tuh dikatakan kayak itu cuman bisikan setan doang yang mencoba menjerumuskan kamu dalam keraguan gitu. Dan ya, menurut saya yang Ustadz sampaikan, jika orang yang iman itu taklid gitu ya, itu keimanan tidak dianggap sah, kalaupun sah dia berdosa besar gitu. Kalau memang kalau memang diadakan satu survei gitu Ustadz, yang memang benar-benar diadakan secara real, berapa persen sih Ustadz dari baraya-baraya kita gitu, yang bisa membuktikan kebenarannya, yang bisa menjawab hal itu. Iya. Dan ini kan miris ya Ustadz ya, ini kalau bisa bilang PR ya PR gitu untuk pendidikan Islam kita gitu. Mungkin pertanyaannya adalah, ini juga menjadi keresahan saya, gimana sih Ustadz solusi konkretnya biar generasi-generasi muslim itu udah selesai sama hal yang seperti itu, dan bahkan jauh lebih daripada itu mereka bisa menjawab tantangan siapapun yang mencoba mempertanyakan kebenaran Islam ataupun kebenaran Tuhan Ustadz. Jazakallah. Bagus, saya jawab ya. 1. Yang saya sampaikan tadi, pendapat-pendapat ulama yang mengatakan mukallid itu imannya tidak sah, itu sebagian ulama. Ada ulama di luar, Imam Ghazali termaksud, memandang sah imannya mukallid. Cuman kan zaman sekarang, saudara-saudara, zaman sekarang nih, zaman internet kayak sekarang, masa Anda bertaklid, nanti kalau ada yang meragukan gimana dong? Kullu man qallada fit tauhid imanuhu la yakhlu min tardid. Kata Imam Laqani, orang yang bertaklid dalam tauhid imannya enggak lepas dari keraguan-raguan. Itu patut diwaspadai iman orang bertaklid itu. Nanti kalau baca TikTok, kalau ngelihat TikTok ada orang meragukan, kan tiba-tiba Anda kemudian ragu. Itu kan hal yang paling mahal dalam hidup Anda. Memang ada ulama yang mandang sah imannya mukallid dengan syarat jazman. Memastikan dengan pasti 100% saya percaya Allah ada Muhammad Nabi 100%. Ngikut nggak apa-apa, tapi harus 100% yakinnya. Masalahnya orang zaman sekarang ini kadang-kadang mau begitu susah loh. Harus tahu dulu kan. Jadi saya nggak menafikan ada ulama yang mandang sah, dan memang sekarang kalau kita lihat orang muslim kebanyakan rata-rata bertaklid. Makanya kita harus mewanti-wanti dengan menyertakan pendapat-pendapat seperti tadi. Supaya Anda itu imannya nggak dipertanyakan atau tidak diwaspadai gitu loh. Tidak layak diragukan. Supaya Anda imannya mantap maka harus belajar. Tapi kalau dibilang sah apa enggak imannya mukallid? Ulama ada yang mengatakan sah. Saya nggak menafikan itu, Imam Ghazali termasuk. Asalkan meyakini 100%. Oke, jelas, itu jelas ya. Tapi ingat konteks kita sekarang beda dengan zaman dulu. Orang dulu nggak megang internet Pak. Sekarang mah Facebook, Instagram, TikTok, itu orang tuh sampah semua, kotoran-kotoran tuh ada numpuk di situ semua ya kan? Ya kita bersihin dong, kita bikin filter supaya kalau ada orang saudara nih, saya pengalaman pribadi nih, saya dulu belum pernah belajar ilmu kayak gini nih, ilmu logika ini. Saya dulu kalau baca orang-orang liberal, orang-orang ateis itu kadang-kadang saya tahu ini masalah nih, tapi saya nggak tahu gimana cara jawabnya. Jadi dulu saya kayak begitu tuh. Baca kayak begitu, ya salam, setelah saya belajar, diajarin ke orang, ditulis lagi. Ya Allah, baca sebaris begini, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Itulah gunanya belajar ilmu logika itu. Belajar ilmu akidah itu begitu. Logika, akidah itu fondasi keberagaman kita. Sehatkan logika Anda.
Mantapkan akidah Anda. Iblis sekalipun datang kepada Anda gak bakal ragu itu. Wa hatta iblis lau allafa mu'allafan yusyakik fi i'tiqadik lan tasyuk. Iblis datang dengan karangan meragukan keimanan Anda sudah mantap logika, mantap akidah, punya ulama yang benar, berzikir kepada Allah, mendekat diri kepada Nabi. Iblis 1000 iblis sekalipun. Alfi failasuf mulhid, 1000 para filosof ateis datang kepada Anda gak bakal bisa. Itulah iman. Kalau sudah masuk ke dalam relung-relung sanubari dia gak akan lepas. Orang tuh saudara, kalau sudah mencintai sesuatu gak akan bisa lepas dari sesuatu yang dia cintai, benar gak? Makanya kata guru saya, kalau pengen terlepas dari kekufuran, kalau pengen terhindar dari kekufuran, caranya apa? Di samping sholat, berzikir, tahu nggak caranya apa? Kata guru saya, alladzi ya'simuna minal kufr wad-dhalal, laisa huwa kathratus shalah, laisa huwa hifdzul Quran. Kata guru saya, yang bisa menjaga kita dari kekufuran itu bukan banyaknya sholat, bukan hafalan Quran. Tahu nggak apa? Ini nih, kurangnya orang zaman sekarang nih. Ini kurangnya orang zaman sekarang nih. Al-hub wa ta'alluq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa cinta dan ketergantungan emosional yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda punya itu, selamat Anda. Khalas satamut alal Islam insyaallah. Mati sebagai muslim Anda. Kalau sudah benar-benar cinta kepada Nabi. Karena udah otomatis kalau orang cinta sama Nabi udah cinta sama Allah, ya kan? Udah otomatis itu, karena Nabi itu utusan Allah. Dan Al-Quran mengajak kita untuk mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan kalau kalian cinta sama Allah, apa jawabannya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad maksudnya. Kalau kalian cinta sama Allah, langsung aja kepada Allah. Al-Quran gak mengatakan begitu, ikuti Nabi dulu, baru cinta sama Allah. Dulu pernah ada di London, saya pernah cerita dari salah seorang habib. Ada seorang pemuda, dia itu dalam kegundahan yang luar biasa, sudah muak dengan agama, pengen jadi ateis. Mungkin terpengaruh dengan bacaan atau tontonan, ya mirip kayak anak zaman sekarang. Tahu nggak yang buat dia nggak jadi kufur itu apa? Dia dalam kegundahan yang luar biasa, megang tasbih katanya, megang tasbih begini. Langsung salawat sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus begitu. Muncul di kepalanya pikiran begini, Nabi Muhammad tuh gak mungkin bohong loh. Dia kan orang jujur. Masa saya dustakan agamanya? Kayak itu loh. Sesederhana itu loh. Rasa cinta mengembalikan Anda kepada keimanan, menjauhkan Anda dari kekufuran. Ya iya juga ya. Masa iya kita dustakan Nabi sejujur itu? Akhlaknya kayak begitu. Kecintaannya kepada Nabi menghalangi dia dari kekufuran. Gak jadi ateis orang itu. Langsung kembali beriman. Dan Anda tahu di Mesir ada salah seorang orang yang hafidhul Quran, wa'id, seorang penceramah, seorang hafal Quran, yu'aliful kutub, ngarang banyak kitab membela Islam, wa mata alal ilhad, mati sebagai orang ateis. Kok bisa begitu? Ya, karena dia beragama nggak melibatkan ini, beragamanya pakai ini doang. Makanya penting saudara mempelajari ilmu yang bisa mengoreksi hati, mengoreksi batin. Lihat, Allah nyuruh kita sholat berapa kali? 5 kali. Makan kita bisa sekali sehari, ya kan? Sebagai bukti kebutuhan rohani kita itu jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan jasadi. Anda nggak bisa makan, bisa nggak makan seharian. Tapi urusan rohani Allah nyuruh 5 kali. Sebagai bukti bahwa rohani Anda itu perlu makan. Lebih banyak makanan rohani yaitu sholat, berzikir, sholawat kepada Nabi dan seterusnya. Itu yang kadang orang yang kurang dari orang zaman sekarang, nggak mencintai nabinya. Tahu Nabi Muhammad sudah wafat selesai saja. Ya kan? Nah, saya diajarin sama guru saya, nggak begitu. Orang Islam itu senantiasa terikat dengan nabinya. Nabi Muhammad itu masih ada dengan rohaninya, dengan ruhnya. Mau bicara dalil, majelis tersendiri itu. Pembuktian kalau roh Nabi Muhammad itu masih ada. Dan memang roh manusia itu begitu. Ingat ya, Anda ketika meninggal roh Anda itu nggak mati loh. Tahu nggak itu nggak? Ketika Anda meninggal roh Anda itu ada, berpindah alam. Yang hilang itu apa? Tulang belulang Anda, jasad Anda. Roh Anda itu ada. Dan ayat Quran mengatakan walah tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Nih, orang-orang yang syahid itu jangan bilang mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Itu orang muslim yang syahid dibilang hidup sama Quran. Bagaimana dengan imam syuhada, imamnya orang-orang yang mati syahid, imamnya para nabi. Masa dikatakan mati? Orang yang mati syahid disebut hidup dalam Quran. Masa Anda menyebut nabi yang menjadi imamnya mereka dikatakan mati? Nabi itu hidup dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Kalau kita salam, malaikat datang, fulan ibn fulan ya Rasulullah yusolli alaik. Malaikat mengatakan, makanya kalau kita sudah terkoneksi dengan Nabi, udah
Yang begituan tuh udah otomatis. Udah terhindar dengan sendirinya, nggak suka aja pokoknya bawaannya kalau yang begituan. Itu begitu saudara. Kalau orang batinnya sudah terikat dengan Nabi Muhammad, Anda lihat itu aliran-aliran yang menyimpang itu rata-rata mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan rasa cinta kita kepada Nabi. Maulid dibidahin, benar nggak? Itu kan nggak boleh ziarah, kadang-kadang dilarang ziarah. Ziarahnya nggak boleh lama-lama katanya, ya kan? Menghindarkan kita dari rasa cinta, ingin memutus. Lihat orang-orang riblar, orang-orang sekuler itu. Yang dikutip bukan qala Rasulullah. Yang dikutip apa? Fred Donner, Patricia Crown, Richard Dawkins, Sam Harris, seorang merasa keren dengan kutipan-kutipan itu. Bukan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua aliran yang menyimpang itu rata-rata gak punya ikatan emosional dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu aliran dalam Islam yang punya rasa cinta, yang mengajarkan rasa cinta mendalam kepada Nabi itu siapa? Para wali. Para wali itulah para ahli tasawuf. Orang-orang tasawufnya aja dibidahin sama mereka bahkan. Padahal tasawuf itu gunanya membersihkan hati. Justru ini yang paling penting dibersihin, bukan cuma ibadah zikir dong, jidat aja hitam gitu kan. Jidat Anda hitam, hati Anda ikutan hitam. Yang benar gak jadi masalah jidat warnanya kayak apa, yang penting ininya nih. Begitu ya, beragama itu semuanya penting, ibadah lahiriah penting, tapi yang tidak kalah penting adalah ini. Bagaimana kita merasa cinta kepada Allah. Kalau ibadah, kata guru saya begini ya saudara, dzarrah minal hub ta'dil jibal minal a'mal. Setetes rasa cinta, Anda ibadah sholat nih, tapi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, setetes cinta itu bisa menandingi segunung amalan soleh. Setetes cinta. Jadi kalau Anda beramal dengan amalan biasa doang, gak ada spirit cintanya, kata guru saya, setetes cinta itu bisa mengalahkan itu semua. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa orang zaman sekarang gak merasakan sesuatu dari agama. Agama sesuatu gak penting bagi mereka. Ya karena mereka melibatkan ini. Hanya beragama bahkan dijadikan hiburan doang. Kalau nyari ustadz yang penting lucu doang, bener gak? Iya zaman sekarang kan begitu. Gak penting belajarnya di mana. Gak penting track recordnya kayak gimana. Kontribusinya, gurunya siapa, gak penting. Yang penting lucu, menghibur saya suka, selesai. Dia ustadz saya. Gak bisa begitu dong. Agama itu bermanfaat untuk bukan cuma sekarang doang, sampai Anda mati dibawa. Saya sering bilang, kalau kita mencari ustadz dalam agama, kalau bisa lebih jauh teliti ketimbang Anda mencari dokter. Dokter ngobatin fisik, kita teliti minta ampun kan, cari yang gelarnya banyak. Sekolahnya di mana? Dokternya Siloam apa bukan gitu kan? Kalau Siloam udahlah percaya ya kan? Karena mahal. Masa nyari ustadz yang berguna mengobati penyakit hati Anda, dokter penyakit fisik. Ustadz guru agama mengobati penyakit hati, mengajar Anda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, masa yang sembarangan? Udah gitu digajinya kecil lagi, ya kan guru itu kan? Coba itu orang zaman sekarang itu. Giliran dokter gajinya itu banyak, tapi dengar-dengar saya dengar dokter juga gajinya kecil katanya sekarang ya kan? Wallahu alam lah itu. Tapi yang jelas kalau dibanding-bandingin kita terbalik cara beragama itu. Orang yang menuntun orang kepada jalan Allah kadang diabaikan, kadang tidak diberikan haknya sebagaimana semestinya. Giliran orang-orang yang naik panggung sebagai yang pamer-pamer kekayaan begitu, diundang, dikasih tempat dan ya wajar saja. Hasilnya begitu. Cara beragama kita terbalik, hasilnya juga terbalik. Coba kalau cara beragama kita benar, ikuti nabinya, tanam rasa cinta kepada Allah, tanam cinta kepada Rasulnya, selesai. Satamut alal Islam. Idza kunta muhibban lin nabi, satamut alal Islam insyaallah. Soal akhir. Saya nggak tahu sampai jam berapa ya nih saudara. Baraya? Oh. Sampai jam 9. Sampai jam 9. 9, Masya Allah. Gak apa-apa lah. Oke. Mumpung di Bandung. Sampai subuh juga boleh sih Ustaz. Oh sok we. Asal ya kadaharan we. Oke, sekarang coba yang Akang Area Iwan. area tengah lagi. Tengah, coba Pilih, silakan. yang itu aja deh. Yang Kok seru ya? Saya ngerasa kok seru ya. Alhamdulillah. Berarti baru pertama set ke Iya. relatif set. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ya. Nah, itu dia set. Ya. Mang Hidayat, nah itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Doni. Ada sedikit pertanyaan berkaitan tentang Allah dan akal lah kayak gitu. Jadi dulu waktu zaman saya SMA itu pernah ada pertanyaan tentang Allah yang mungkin kalau kasarnya mah kayak naonan sih nanya nu juga gitu lah ibaratkan kayak gitu.
Tapi saya lupa pertanyaannya apa, cuma waktu saya nanyain pertanyaan itu dijawab dengan, Don kamu gak boleh nanya kayak gitu, itu pertanyaannya pidosaeun. Merah. Merah. Lanjut. Jadi katanya nggak boleh nanya kayak gitu karena nanya kayak gitu jadi dosa gitu, jadi menghilangkan keimanan kita terhadap Allah lah gitu. Cuma setelah kesini belajar, saya pribadi ngerasa kayaknya justru pertanyaan itu harus terjawab terlepas ada jawabannya atau enggak gitu. Karena rasa penasaran ini justru yang jadi kayak hambatan lah kayak gitu. Terus mungkin jadi pertanyaan itu adalah, apakah ada sesuatu berkaitan tentang agama yang ranahnya bab akal yang kita tuh dilarang untuk mempertanyakannya gitu. Mungkin kalau kayak contoh, saya lupa pertanyaan ini atau bukan, misalkan kenapa sih Allah tuh nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Nah, mungkin salah satunya kayak gitu. Itu jawab satu, terima kasih. Jadi begini saudara, ini menarik, saya baru ingat. Memang ada hal-hal dalam agama kita itu yang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal. Saya bilang hakikatnya ya, dia masuk akal. Dia masuk akal, cuman akal kita kadang-kadang nggak bisa menjelaskan hakikatnya dengan keterbatasannya. Tapi jangan bilang nggak masuk akal. Contoh, saya beri contoh malaikat. Hayo jelasin akal Anda menjelaskan malaikat itu apa? Kalau nggak ada wahyu. Malaikat itu kayak gimana? Nggak tahu akal kita itu. Tapi menurut akal mungkin nggak malaikat itu ada? Ya mungkin aja, apa yang mustahil? Allah mengutus makhluk-makhluknya sebagai dengan tugas-tugas tertentu. Ada yang memberi rezeki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Apa yang mustahil? Itu masuk akal, tapi hakikatnya gak bisa dijelaskan oleh akal. Ada gak dalam agama? Ada. Yang ingin saya katakan adalah dalam Islam tidak ada ajaran yang bertentangan dengan hukum akal. Walau wahid, satu pun gak ada. Semua akidah ketuhanan, kenabian, gak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal itu apa? Hukum non kontradiksi, hukum identitas. Gak ada itu. Tahu gak hukum kontradiksi itu kayak gimana? Contoh misalnya, masuk akal gak kalau saya bilang, saya ini duduk tapi tidak duduk. Mikir heula mana aingnya. Oke, ya gampang. Nih, masuk akal enggak dibilang ini air, ini bukan air. Ya enggak masuk akal lah, ya kan? Itu namanya hukum non kontradiksi begitu. Semua yang bernasihat bilang kayak gitu. Masuk akal enggak kalau fulan itu pacar saya, dia juga bukan pacar saya. Ya kagak mustahil kan? Salah satunya harus ada yang benar kan? Kalau dia pacar saya, berarti pernyataan yang mengatakan dia bukan pacar saya itu salah, ya enggak? Kalau dia bukan pacar saya, berarti yang mengatakan dia pacar saya itu salah. Itu hukum kontradiksi. Dalam Islam itu saudara, enggak ada akidah yang bertentangan dengan hukum akal itu enggak ada. Yang ada adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal, tapi dia dimungkinkan keberadaan oleh akal. Makanya masuk akal. Termasuk Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak jelaskan hakikatnya? Allah bisa nggak jelaskan hakikatnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah dijelaskan terbatas dong. Ya enggak? Sementara Allah tidak terbatas. Makhluk yang terbatas. Masa sang kholik terbatas juga? Kan makhluk dengan apa yang diciptakan harus beda kan? Makhluk dengan sang kholik harus berbeda. Menurut logika sehat juga begitu. Masa yang mencipta sama dengan ciptaannya? Harus beda dong. Makhluk terbatas, Tuhan tidak terbatas. Itu juga yang menjawab alasan kenapa Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat sekarang kayak begini, terbatas dong, dalam ruang dan waktu gitu loh. Nah itu tadi. Sekarang bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Melihat Tuhannya bukan zatnya, tapi melihat tajalli makhsus lidzatil ilahiyah. Penampakan khusus yang tidak kita nggak tahu hakikatnya. Penampakan. Saya mau nanya sekarang, penampakan sesuatu itu identik dengan sesuatu itu sendiri atau tidak? Di zat saya sekarang, zat saya bercermin sekarang. Itu adalah tajalli dari zat saya, bukan zat saya kan? Beda kan? Jadi Nabi Muhammad itu tidak melihat zat Allah yang hakiki dilihat begini, bukan. Tapi tajalli yang maksus yang tidak pernah terjadi pada Nabi manapun. Karena beliau makhluk yang istimewa. Anda tahu nggak kenapa Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin? Yaumul Itsnain. Tahu nggak? Yaumul Itsnain. Tahu artinya Itsnain apa? Dua. Yang gak bisa bahasa Arab, Itsnain itu artinya dua. Seolah-olah Allah itu diantara namanya apa? Wahid, satu. Seolah-olah Allah ingin mengabarkan ke dunia bahwa tidak ada jarak antara dia dengan kekasihnya itu. Allah satu, kekasihnya itu nomor dua, dilahirkan hari Senin. Subhanallah. Makanya orang yang dekat dengan Nabi itu udah pasti dekat sama Gusti Allah. Sebaliknya orang yang jauh sama Nabi itu jauh dari Tuhannya. Biasanya begitu. Kenyataannya begitu. Ada orang-orang yang mati dengan kekufuran gara-gara gak mencintai Nabinya.
Tapi saya belum pernah menjumpai ada seorang yang muhiblin Nabi, mencintai Nabi, wafat dengan dan mustahil menurut akal itu. Masa orang sudah cinta dengan sesuatu, dia tinggalkan sesuatu yang dia cintai itu. Anda punya pacar nih, cinta setengah mati, ditinggalin nggak? Berbagai macam cara orang tuanya kalau bisa dipelet sekalian, ya kan? Ya kan kalau kita udah cinta kayak begitu. Agama juga begitu saudara. Kalau sudah kita cintai nggak akan lepas. Cintai Nabi kita, cintai agamanya, cintai orang-orang yang mencintainya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribun ila hubbik. Diajarkan kita doa kayak begitu. Baru kita akan dengan sendirinya kita akan mencintai Allah dan Rasulnya. Ada cerita saudara, di Mesir itu ini kisah nyata nih, saya nggak ngarang-ngarang. Di Mesir itu ada seorang security. Saya waktu kuliah tingkat 3 di Al-Azhar, itu ada punya teman orang Mesir penjaga toko buku. Namanya Abdullah, sampai sekarang itu orangnya masih ada, masih dekat sama saya. Suka komunikasi. Kalau pergi ke toko, saya suka minta diskon sebagai orang Indonesia ya, minta diskon. Dia suka ngasih. Waktu itu dia ngasih buku ke saya. Ya Muhammad, khud hadal kitab. Hadal kitab ya Abdullah, khud, khalas iqra katanya. Udah baca aja, ambil sono. Saya bawa aja, tipis segini nih kitabnya itu, segini. Judulnya itu Anwarul Haq fi Shalah ala Sayyidil Khalq, ada di internet. Saya ambil ke rumah, dibaca di kamar, saya baca. Ya Allah, itu pengalaman rohani seorang security, dulunya seorang security. Seorang security, gak punya pekerjaan apa-apa. Dia kan jaga sebuah pos gitu kira-kira. Kan kalau jaga malam gak ngapa-ngapain tuh. Daripada nganggur kata, ya saya sholawat aja yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang katanya dalam semalam itu berapa? 10.000, 14.000 sholawatnya itu. Ya Allah ya Karim, itu dia kisahkan tuh kisahnya. Tahu yang dia alami apa ketika banyak baca sholawat itu? Bukannya musyrik, bukannya musyrik. Yang ada semakin dekat dengan Tuhannya. Tahu nggak apa yang dialami oleh orang itu? Dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi mencium keningnya. Laqad raditu anka ya fulan. Aku sudah ridho kepadamu wahai fulan. Allah berikan ilham kepada orang ini menulis kitab sholawat. Padahal dia nggak pernah belajar di fakultas bahasa Arab dimanapun. Tapi nulis kitab tentang sholawat kepada Nabi, gubahan sholawatnya. Suatu ketika dikasih ke profesor fakultas bahasa Arab, kitabnya beliau ini. Dikasih ke profesor bahasa Arab, mereka terkaget-kaget. Kamu dari mana bisa nulis kayak begini? Bahasa dengan seindah sedahsyat ini. Ya dia dari ilham dari Tuhannya. Dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Nabi, dapatkan ilham dari Tuhannya, dia sebegitu. Di kemudian hari saudara, orang ini jadi apa? Jadi wali besar. Punya yayasan, pokoknya jasanya luar biasa. Jadi orang alim beneran. Jadi orang alim itu dia security itu. Coba lihat, Nabi Muhammad itu kalau sudah didekati, orang yang paling hina sekalipun bisa jadi mulia. Security nggak hina ya, security nggak hina. Saya ingin mengatakan bahwa profesi yang kadang dianggap sepele sama sebagian orang itu, kalau Anda dekat dengan Nabi Anda mulia. Dan ada wali-wali yang kayak begitu, yang nggak kelihatan. Guru saya itu pernah bilang, saya pernah melihat ada orang soleh katanya. Saya meyakini betul dia seorang wali, tapi dia seorang security, penjaga bawab, penjaga apartemen. Tahu bagaimana mengetahui seorang wali itu? Dia punya kecintaan mendalam kepada nabinya, kecintaan mendalam kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Dan itu yang mengetahui wali itu hanya wali juga ya kan? Ada vibes tertentu gitu yang dirasakan. Orang kayak kita mah nggak bakal bisa. Lihat saudara, saya setelah baca buku itu penasaran, pengen tahu gitu loh pengalaman spiritual apa yang akan saya dapat. Kalau saya sholawat kayak begitu, saya amalin. Saya kadang sholawat sehari itu 10.000, 11.000 gitu. Saya ceritakan ini supaya motivasi. Kalau Anda pengen hidup Anda berubah kayak begitu. Tahu apa yang saya rasakan? Pengalaman saya, spiritual saya, sholawat, nyuci piring, sholawat. Mau pergi kuliah 1 jam di bis kan, pulang balik 2 jam lumayan. Bisa 2.000, bisa 4.000 begitu kan. Pulang dari sana sholawat lagi, baca buku sampai sholawat begitu. Allah sampai 11.000. Ya Allah, yang saya rasakan itu apa? Dunia ini seolah rasanya kecil, tidak ada beban, kecil semuanya, gak ada beban hidup sama sekali. Rasanya sejuk dan tenang batin itu. Rasanya, kalau mau ibadah itu rasanya enteng. Kalau maksiat rasanya susah. Kalau kita kebalikannya kan, ibadah susah, maksiat gampang, benar gak? Karena iman kita lemah. Orang kalau imannya kuat begitu, ibadah enteng, mau maksiat susah. Seolah-olah kalau kita bingung, itu kayak ada bisikan. Udah kamu jangan pilih ini, pilih yang itu aja. Jadi punya guide dalam hidup. Karena Nabi itu masih ada. Nabi itu membimbing umatnya yang mau dibimbing. Ya, dengan apa? Dengan rohnya. Roh Nabi itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ada umat Nabi di Australia, ada di Inggris, ada di Indonesia. Semuanya umat Nabi dibimbing kalau Anda dekat dengan Nabi Anda. Itu yang saya rasakan.
Setelah itu baru saya ketemu sama seorang guru. Dulu saya pengen tahu guru yang kira-kira layak saya jadikan pegangan gitu. Kalau saya lagi bingung, subhanallah, saya minta sama Allah ditujukan kepada saya guru yang benar-benar bisa saya jadikan pedoman dalam hidup saya. Dalam suatu malam saya bermimpi ketemu orang itu. Dalam mimpi itu kemudian beliau menggunakan baju putih. Kemudian beliau membacakan sebuah kitab. Saya duduk di hadapan beliau membacakan kitab itu. Gurunya itu namanya Syekh Yusri Jabar, ulama besar di Al-Azhar. Anda pikir sebagian Anda tahu. Subhanallah, di hari Jumat tanpa saya rencanakan, waktu itu saya kok bisa pas pakai baju putih. Selesai sholat asar, beliau selesai sholat baca wiridan, Maulana urid an ubayi'at. Saya ingin membaiat Anda sebagai Syekhut Tariqah gitu ya. Bayat Anda. Kemudian kata beliau itu apa? Khud hada kitabul aurat. Dikasih buku wiridan tarekat beliau itu, ini katanya amalin ini. Wallahi fiha kullul asrar. Di dalam kitab ini ada sekian banyak rahasia-rahasia, kamu amalin aja. Persis seperti mimpi yang saya dapat gara-gara saya banyak baca salawat sama Nabi. Hidup saya terbimbing. Hati saya tenang, sejuk, melihat masalah itu semuanya kecil sekecil-kecilnya. Gak ada, kayak gak meaningless dunia itu kayaknya. Susah digambarkan kalau perasaan itu kan. Nah makanya saya berwasiat kepada Anda yang kebingungan. Anda yang merasa hatinya gelisah, kecewa berlebih kepada makhluk, banyak membaca sholawat, nanti lihat hasilnya. Gak usah omongin ke saya, rasain aja. Orang yang hatinya dekat dengan Nabi pasti akan dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya orang yang tiap hari saya berkata diri kepada Allah tanpa melalui Muhammad SAW biasanya gak sampai-sampai. Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Beliau sebagai perantara kita, ingat menjadikan Nabi sebagai perantara tidak musyrik. Karena kita tidak mempertuhan Nabi Muhammad. Kecuali kalau ada mempertuhan, suka ada orang menyamakan kayak orang jahiliyah katanya, menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah, ya enggak? Atuh beda kehed eta mah. Dia mah menjadikan patung sebagai Tuhan. Ya iya kan, orang jahiliyah itu menjadikan patung sebagai perantara sekaligus itu Tuhan. Manat, Lata, Uzza itu Tuhan. Orang Islam kalau pergi ke kuburan para wali berdoa, doanya sama Allah bukan sama wali. Doanya sama Allah, terus kenapa berwasilah dengan para, ya emang kenapa? Dia orang soleh, kita harapkan menjadi perantara kita menuju Allah, Tuhan kita sama. Gak ada orang Islam Anda tanya ziarah itu, mau kemanapun, Anda menyembah kuburan ini apa enggak? Gak ada yang menyembah kuburan kan? Ada penyembah kuburan sini semuanya? Gak ada kan? Gak ada, itu hanya waham, hanya ilusi mereka saja. Orang-orang ziarah kubur bertawassul itu disangkanya musyrik. Ya musyrik kalau kita menyekutukan mereka, kalau kita menganggap mereka sebagai Tuhan. Dan gak ada orang Islam mengatakan begitu. Umatnya Nabi Muhammad itu dijaga dari kemusyrikan. Secara umum ya, jaga kemusyrikan. Nabi itu tidak khawatir. Tahu dalam hadis Nabi mengatakan apa? Wallahi masyirku akhafu alaikum. Demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemusyrikan kepada kalian. Tahu yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Ad-dunya antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan itu dunia, kalian berlomba-lomba, saling bersengketa, saling sikut gara-gara dunia itu. Terjadi nggak sekarang? Bagus. Jangan dibalik beragama itu. Yang Nabi takutin dihindari. Yang Nabi nggak takut, nggak usah takut gitu loh. Takut saya orang Islam terjatuh dalam kemusyrikan, gak usah takut. Nabi aja gak khawatir. Anda siapa? Nabi gak khawatir umatnya musyrik. Dia khawatir umatnya bersengketa gara-gara dunia. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang jadi fitnah zaman sekarang. Betul? Saya kira cukupkan demikian ya. Mudah-mudahan diskusi dan pengajian ini bermanfaat. Sebagai bekal kita beragama. Mudah-mudahan suatu saat tadi kita dipertemukan di lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.